Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahhil. Yassir lana farajan gariban yaistu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid. Amma ba'd. Sadatinal alawin al-aizza, para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tempat ini, para syaraif, mudah-mudahan berkat mereka semua daerah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqal makanu ala atharihim atira. Mereka orang-orang soleh, para habaib, para ulama, para kiai, tidaklah menetap di dalam satu tempat kecuali membekas di tempat tersebut. Cahaya Rasulullah, cahaya perdamaian, cahaya akhlak, cahaya budi pekerti, cahaya ilmu. Mudah-mudahan semua para habaib, para guru, para kiai, para asatid, semuanya Allah berikan umur yang barokah, diberikan kesehatan, amin Allahumma, diberikan oleh Allah rezeki yang barokah, amin Allahumma, amin Allahumma. Fi muqaddimatihim Sayyidil Habib Al-Walid Alwi bin Tahir Al-Hamid, dan juga Sayyidil Habib Hasan Al-Habsyi, dan juga para habaib yang lain gak bisa kita sebutkan, dan juga kepada PJ Bupati Kobar Bapak Budi Santoso, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah, diberikan kepemimpinan yang barokah, membawa daerah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma. Aparatur pemerintah baik dari TNI, Polri, dan juga semua anggota dewan dari DPR, dan juga ada Bapak mantan Bupati, dan juga yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Hasan, Ustadz Muhammad, Haji Ruslan, Bapak Ujang Iskandar, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang barokah, membuat gembira Rasulullah, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ayo kita niat nyari ilmu, kita catat. Saya akan menyampaikan beberapa ilmu, tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Nanti dari isi ceramah saya akan ada poin-poin ilmu, tolong dicatat, tolong ditulis di HP-nya. Nanti sebelum ditutup ceramah, apa yang saya sampaikan akan saya tanyakan lagi. Yang bin catat, yang bisa menjawab, nanti akan diberi hadiah air. Kita doakan yang minum mudah-mudahan bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Amin. Yang gak punya jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Oh, banyak jomblonya sini. Gak bahaya kah? Bahaya kah? Ada yang mencuri dinda. Bini pada si mencuri. Manggan matin ratin. Kodungah. Allahumma shalli ala Muhammad. Niat ngaji dicatat, diingat-ingat, nanti akan ada beberapa hadiah. Ada air, juga ada bingkisan.
Nanti duit gak enak kira. Gak ada tipis-tipisnya. Mana? Di dalam. Coba kita cek. Oh ya salam. Ngapa-ngapa nggak bahaya tak? Alhamdulillah. Pak mantan tak mau nyumbang uang tak buat hadiah. Siap. Bapak mantan wakil bupati nyumbang untuk hadiah pengajian malam ini. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi nanti saya nggak malu minta uang ke beliau karena uangnya bukan buat saya, buat sampean yang ngaji. Sudah dapat ilmu, juga dapat uang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada lagi yang menyumbang. Alhamdulillah. Nyumbang berapa Pak? 2 juta. Tepuk tangan. Wah panas PJ-nya. PJ-nya panas. Senyum membawa duka. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari Bapak Mantan Bupati 2 juta. Nanti akan ada 4 pertanyaan. Berarti per orang dapat hadiah bingkisan, per orang dapat 500 plus amplop istrinya nggak tahu berapa anu itu. Allahumma selamat. Pak polisi nggak mau nyumbang tembak lah. Tembak titik tahu pula. Allahumma shalli ala Muhammad. Si Pak Biji masih mikir biru enak kira. Tak bahaya tadi. Nanti akan ada 4 pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah air, juga dapat hadiah bingkisan, juga ada hadiah sedekah dari Bapak mantan bupati. Niatkan semuanya untuk sedekah dan untuk mengkaji ilmu. Terakhir nanti akan dapat kenang-kenangan surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini surban maaf Bu, ini surban nggak aneh, nggak ajaib, nggak nggak aneh karena nggak ada anehnya, nggak ajaib karena nggak ada ajaibnya. Tapi ini surban kalau dibuat selimut orang perempuan asal punya suami 2 bulan aja ngandung. Mau sopo sing lembu iki rek? Siapa namanya? 10 tahun belum? Kelemon ibu. Berapa kilo makannya? 5 kilo. Suaminya kurus. Seakan nih bojone rek piye-piye. Allahumma shalli ala Muhammad. Niat ngaji mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dicatat apa yang saya ceramahkan, diingat-ingat. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab, dapat hadiah air, dapat hadiah uang, juga ada bingkisan dari majelis silaturahim. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Oh, nyatet kabeh, Pak. Alhamdulillah. Kena 500 nyatet kabeh, gak bahaya tadi. Subhanallah. Ada yang nyatet pakai dus, ada yang pakai HP, ada yang pakai kerudungnya, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kullu balda yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Kata Imam Al-Qurtubi, di mana saja sebuah daerah, mana saja dari timur sampai barat, di mana saja sebuah daerah, sebuah kabupaten, sebuah desa, ada di dalamnya 4 perkara, fa'ahluha,
maka penduduknya maksumun, Allah akan jaga. Maksumun, Allah akan bentengi. Maksumun, Allah akan lindungi. Maksumun, Allah akan jauhkan minal balai, dari segala mara, bahaya, paceklik, krisis, semuanya Allah akan jauhkan. Dan Allah janjikan sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ngabudu nyang-manyang ya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jika daerah aduh minum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Gini kalau nggak merokok, saya kan bukan perokok, jadi kalau kena asap sedikit kayak nyamuk langsung maunya pergi. Kamu tahu mau pergi kemana? Pergi ke hati. Gak bahaya kan? Agak lo. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasannya di mana sebuah daerah kalau 4 ini ada, Allah akan jaga dari bala dan musibah. Ayo di di hari jadi Kota Waringin Barat yang ke-64, mudah-mudahan acara ini dengan kumpulnya para ulama, para habaib, para kiai, para aparatur pemerintah, para pejabat negara yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya barokah yang kumpul kita jadi satu, dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, dikatakan luasannya apa yang pertama, kalau berdaerah itu kepingin dijauhkan dari bala dan musibah. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil akan membawa daerah tersebut jauh dari bala dan musibah. Jangan diremehkan mereka pejabat pemerintah. Jangan diremehkan mereka orang-orang yang bekerja untuk negeri ini. Karena mereka, di tangan mereka, di pena mereka, di keputusan mereka, itulah terjadinya negeri kita menjadi barokah, damai, dan menjadi negara yang aman. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya yaumin imamin adil afdal min ibadah sab'ina sanah. Seorang pemimpin satu hari ketika menjabat, dia berlaku adil dalam satu hari tersebut, maka itu sama seperti orang awam beribadah selama 60 tahun. 60 tahun ibadah itu bisa ditembus oleh seorang pemimpin yang adil cuma satu hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan dikatakan bahwasannya imam yang adil khairum min matar arba'ina sobahan. Hujan turun setiap harinya selama 40 hari, setiap paginya membuat semua menjadi hijau. Itu semua kalah dengan seorang pemimpin yang di situ seorang pemimpin yang adil. Satu hari pemimpin itu bersikap adil mengalahkan daripada kesejukan daerah yang begitu indah, tapi pemimpinnya yaitu pemimpin yang zalim. Artinya pemimpin yang adil sangat berperan di dalam agama dan juga di dalam daripada negeri ini. Oleh karena itu mudah-mudahan mereka anak-anak bangsa yang sebentar lagi akan ada pemilihan presiden, akan pemilihan wakil-wakil daerah, mereka adalah anak-anak bangsa yang terbaik.
yang berusaha untuk mengabdi, memberikan dirinya untuk negara ini. Jadi pesan saya, nggak usah tukaran, nggak usah bertikai demi siapapun. Mereka adalah anak-anak bangsa. Kita doakan negeri ini menjadi aman sentosa insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Apa Beb? Apa manfaat pemimpin yang adil? Pemimpin kalau adil, di antara manfaatnya itu ada 6. Banyak, cuman saya ringkas menjadi 6. Allahumma shalli ala Muhammad. 1. Nuzulur rahmah alal bilad. Allah akan selalu turunkan rahmat di daerah tersebut kalau ada pemimpin yang adil. Rahmat nggak kurang-kurang turun. Yang kedua, wujudul barakah minas sama'i wal ard. Akan Allah tumbuhkan keberkahan turun dari langit, keberkahan keluar dari bumi. Nggak perlu keluar dari Waringin Barat, nggak perlu keluar kota, nggak perlu keluar negeri. Kenapa? Daerahnya Allah tumbuhkan, yang tumbuh dari tanah memberikan kecukupan untuk hidup. Yang turun dari langit Allah jadikan keberkahan. Kenapa? Itu adalah sebab keberkahan, sebab memiliki seorang pemimpin yang adil. Allah jadikan buminya menjadi bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin. Dari adilnya beliau membawa keberkahan sampai kepada serigala dan kambing. Yang namanya serigala dan kambing, atau mungkin kalau bahasa anak sekarang, Tom and Jerry itu damai ketika kepemimpinannya adil. Tom and Jerry film kartun itu yang selalu kejar-kejaran, nggak lagi kejar-kejaran. Mana ada serigala dan domba nobar, nonton bareng dan ngopi bareng, rokokan bareng. Ya salam. Tapi ya nggak gitu-gitu soro. Akhirnya ada seorang heran, kok bisa serigala dan domba pacaran? Yang seharusnya ini berkelahi, ditanya kiamat. Kenapa serigala sama domba bermain bersama? Apa katanya? Ini bukan kiamat, ini sekarang menunjukkan pemimpin zaman sekarang adalah orang yang sangat adil. Bahkan keadilannya membuat serigala yang buas, domba yang penuh ketakutan merasa aman karena pemimpinnya adalah pemimpin yang adil. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, aman, memberikan keamanan alal bilad bagi daerahnya. Pemimpin yang adil itu menyumbang keamanan daripada daerah tersebut. Yang keempat, at-tumakninah, ketentraman. Pemimpin kalau adil, apa? Daerah itu akan tentram, pencurian minim, perampokan dan yang lainnya. Kenapa? Karena pemimpinnya adil. Sampai dikatakan dulu di negeri Yaman, di negeri Yaman itu dikatakan bahwasannya kana wali Hadramut yaftakhir bi thalathati asya'. Di Yaman, Allahumma shalli ala Muhammad. Di Yaman itu dulu ada seorang pemimpin, namanya adalah Abdullah bin Rashid Al-Ghahdani Al-Himyari. Namanya Abdullah bin Rashid bin Ghahdan Al-Himyari. Ini pemimpin, dia membanggakan kotanya. Nah, ini pelajaran buat Bapak Bupati, pelajaran buat Bapak Kepala Desa, pelajaran buat Gubernur. Jangan sampai turun dari jabatan kecuali ada yang dibanggakan, yang disebutkan di untuk masyarakat. Apa kata Abdullah bin Rashid? Ana aftahir bibiladi, aku bangga dengan daerahku. Apa yang dibanggakan? La yujad fiha muhtaj. Di daerahku tidak ditemukan satu orang pun yang mengangkat tangannya untuk meminta-minta. Nggak ada. Allahumma selamat. Jangan meminta kecuali kepada Allah. Kalau sama Allah, tugas kita ngangkat tangan, tugasnya Allah turun tangan. Kalau sama Allah, kita angkat
Tugasnya Allah apa? Allah yang turun tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallu alaihi. Dengar kan? La yujad muhtaj. Nggak ada yang minta-minta. Sampai orang minta-minta di Yaman itu, mereka orang minta-mintanya lu nggak ada gini. Bahkan faqiruhum hurrun wadul mali munfiqun. Yang kaya dermawan, yang miskin nggak kecil hati. Di sana itu kalau ada orang ngasih amplop kepada yang miskin, dia ngomong, yang kaya ngomong, khud lalaka, ambil, tapi ini bukan buat kamu. Aku kalau sodako bukan buat kamu, ini harta akan kembali kepada aku nanti di hari kiamat. Kamu cuman tukang pos, titip, nanti di akhirat kembali ke aku. Yang kaya tahu hakikatnya sodako. Karena orang kalau sodako, Pak, orang kalau bersedekah, uang itu yang kita keluarkan berteriak 3 kali. Ini Bapak mantan bupati, Bapak siapa namanya? Bapak Ujang. Bapak Ujang ini kan ngeluarkan uang tadi berapa? 5 juta. Berapa tadi? Hah? Apa? Mas. Siapa ngomong 5 juta itu? Oh wedok lagi itu duit hijau matanya. Allahumma shalli Muhammad. Berapa tadi? Yang kompak nih. Berapa? Jangan jujur-jujur. 2 juta. Bapak Ujang mengeluarkan uang 2 juta. Uang yang dikeluarkan sama Bapak Ujang itu keluar apa? Teriak 3 kali. Uang yang dikeluarkan oleh Bapak Ujang teriak 3 kali. Apa kata uang? Kata uang seperti ini. Tapi kan belum keluar, tapi belum teriak karena kan belum keluar. Ya kalau keluar sekarang teriak sekarang, Pak. Ya, keluarkan Pak biar teriak, Pak. Tepuk tangan. Bisa ada lagi. Alhamdulillah. Cek dihitung takut kurang. Mate. Kok kayak kurang 1? Kurang kali 2. Enggak pas. Menunjukkan pemimpin yang jujur. Bapak Puji, janganlah kau gitu. 2 juta, uang ini kan sudah keluar. Ketika uang ini sudah keluar, uang ini sekarang berteriak 3 kali. Apa kata uang? Kuntu, aku. Apa kata uang? Kuntu qalilan fasirtu kathiron. Kata si uang, Pak Sopo, Pak Ujang, aku is disumbang 2 juta sih lalian lang jenenge. Akhirnya dicukup meneng duwe iku. Uang ini teriak sama Pak Ujang. Apa kata uang ini? Hai Pak Ujang, kuntu qalilan, aku tuh cuma sedikit. Dengarkan dulu. Bahaya orang ini. Akhirnya Pak Ujang marah, nanti ditambahi loh ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, suka sama uang? Suka. Sehat kamu, Bu. Dengarkan. Uang ini mengatakan sama Pak Ujang, Pak Ujang, saya ini dulu sedikit, kan cuma 2 juta dibanding punya Pak Ujang yang di ATM WI. Kata uang, aku sedikit. Fasirtu kathiron, karena kau keluarkan aku di jalan Allah untuk bersedekah. Pak Ujang, kau keluarkan aku sedikit, tapi nanti di hari kiamat kau akan menemui aku berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Tadi aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Apa kata uang yang kedua? Kata uang yang kedua adalah kuntu fanian fasirtu baqiyan. Kata uang,
Pak Ujang, aku ini 2 juta seharusnya habis, kau belikan bensin, kau pakai habis, kau buat makanan habis. Tapi sekarang ketahui Bapak Ujang, aku tadi habis, sekarang aku menjadi kekal. Kau mati, aku akan ada di sampingmu. Di padang mahsyar, aku akan ada di sampingmu. Kau bertumpah Allah, aku yang akan mengantarkanmu Pak Ujang. Alhamdulillah. Kata uang apa? Aku tadi habis, sekarang aku menjadi kekal. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang ketiga, apa kata uang? Kunta tahfaduni wal an ahfaduka. Kau tadi menjaga aku Pak Ujang, kau simpan aku di ATM, kau masukkan aku di kantong, aku mau jatuh kau tekan lagi ke dalam Pak Ujang. Kau sholat, kau kepikiran aku Pak Ujang, kau jaga aku. Apalagi orang Madura biasanya kalau naruh uang nggak punya ATM, sabuk ning kocana, sabuk ning dim Pak. Jawa di mana? Songkok. Biasa parah yang bini Madura menyambi biasa, sabuk di mana? So jantakan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata uang? Kunta tahfaduni, kau tadi jaga aku, wal an ahfaduka. Pak Ujang, kata uang, izinkan sekarang aku yang akan menjagamu Pak Ujang. Kenapa? Karena uang dikatakan kalau disedekahkan, innal bala la yatahaqqu anis sadaqah. Bala tidak akan bisa menembus dinding sedekah. Makanya kata Rasulullah apa? Bakiru bis sedekah, yang pagi hari kalau mau sedekah. Kenapa? Karena bala akan melindungimu. Pak Ujang sekarang nggak usah takut bala musibah. Uang ini janji Rasulullah, dan Rasulullah mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi gak pernah berbohong, semuanya ucapannya adalah wahyu dari Allah. Alhamdulillah. Jangan panjang-panjang, kan cuma 2 juta ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Yaman itu mereka kalau sedekah dikasih uang nih, khud lalaka, ambil, bukan buat kamu, ini akan kembali ke aku nanti dari kiamat. Kemudian kata apa? Kemudian kata apa namanya? Kata yang nerima, yang miskin nggak mau minta-minta. Apa katanya? Hat la minka, mana? Bukan dari kamu Pak Ujang, ini dari Allah, cuma titip lewat kamu, dikasih saya. Seperti itu. Tapi jangan ditiru adegan ini ya. Nanti Pak Ujang besok bawa uang 200, ini ibu-ibu ambil, bukan buat kamu, ini buat saya. Ibu-ibu mana? Bukan dari kamu, dari Allah. Kata Pak Ujang, nggak jadi Bu, nggak jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, apa yang dibanggakan di negeri Hadramut? La yujad haram. Kata Abdullah bin Rashid, nggak ada di daerahku haram. Minuman keras, judi, hal yang haram nggak ditemukan selama aku menjadi pemimpin. Ini dibanggakan. Yang ketiga apa? La yujad fiha sarik, nggak ada pencuri. 3 ini yang dibanggakan oleh Abdullah bin Rashid bin Qahtan al-Himyari. Kenapa? Membanggakan daerahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan pernah ada seseorang di negeri Hadramut, diceritakan dalam kitab Fawaidus Saniyah li Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Haddad, cucunya yang ngarang Ratibul Haddad. Diceritakan di kitab tersebut, ada orang berjalan ke sebuah daerah, menemukan satu biji gandum sebesar telur ayam. Coba ambilkan jeruk. Satu gandum besarnya seperti ini. Satu gandum. Mungkin kalau bahasa Indonesia, satu biji beras besarnya seperti ini. Jadi kalau makan 3-4 kenyang. Ini orang heran, daerah apa ini? Kok bisa menjadi daerah? Allah keluarkan keberkahan, satu beras besarnya seperti jeruk. Kemudian dia tanya ke satu daerah, tokoh masyarakat,
Dia mengatakan bahwasannya datangi rumah itu ada orang umurnya 300 tahun, yang sebelah 400 tahun, yang sebelah 500 tahun umurnya. Ini umat-umat terdahulu. Kalau umat sekarang 40 tahun sudah wa mahyaya wa mamati. Man dakhala arba'ina ta'allala bi ghairi illah. Kata para ulama, kalau zaman sekarang orang umur 40 sudah terkena penyakit yang nggak diketahui penyakitnya. Kenapa? Karena penyakitnya bukan apa? Penyakitnya adalah karena umur. Muhammad. Kalau orang dulu umurnya masya Allah panjang-panjang, didatangi. Ketika didatangi yang umur ini umur 300, rumahnya 300, ini rumah yang umur 400, rumah yang umur 500. Mending aku datang ke yang umur 300, lebih mudah, akalnya lebih bisa difahami. Didatangi yang umur 300, diajak ngomong nggak sadar. Kata ini 300 nggak sadar. Lalu bagaimana dengan umur 400? Tapi apalah salah mencoba. Didatangi yang umur 400, dijak ngomong bisa, kadang nyambung, kadang enggak. Datang lagi ke yang umur 500, salimatul aql, akalnya selamat, cerdas, dijak ngomong nyambung, enggak telat, sinyalnya enggak lambat, streamingnya enggak lambat. Dijawab. Ini yang orang mau tanya gandum, sekarang lebih takjub kepada keadaan 3 orang ini. Saya tadi mau tanya keadaan gandum, tapi saya lebih takjub kepada kalian. Umur 300 nggak sadar, umur 400 sadar dan enggak, umur 500 lebih sadar. Saya kepingin tanya, apa yang sedang terjadi sama kalian? Kok bisa 500 lebih cerdas dari yang umur 300? Apa katanya? Itu yang 300 saya punya cucu. Dia menikah perempuan yang cuman cari yang cantik, yang bodinya kayak gitarnya Rhoma Irama, hidungnya kayak Pinocchio. Tapi istrinya masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi. Sehingga dia cuma nyari cantik. Rasulullah sudah mengingatkan, iyyakum wa khadra'id diman, hati-hati dengan wanita yang namanya khadra'id diman. Siapa khadra'id diman? Wanita yang cantik semua ingin meminang, tapi hidup di lingkungan tanpa agama. Kenapa? Karena yang merusak akalnya orang laki itu cuma 2. Apa? Yaitu adalah tidak patuhnya seorang istri dan nakalnya seorang anak. Itu memakan daripada pikiran daripada suami. Makanya Bu, kalau pengen suaminya cepet gila, ketawa sendiri, siksa mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya apa terus ini? Terus lanjut. Bahasa Banjar. Masa ada orang Banjar? Hah? Adalah jar habar pian kada masak, kukus pelita di luar tawing. Jar habar pian kada handak, kilar mata kada kalain. Tambahin lagi lah, kutabang bambang kurincing-rincing, imbah kurincing kulipat pulang, hati dandam bamula ampe, bawa berdapat mau 4 pulang. Nah, bahaya tak? Ayo bahasa apa? Cina? Betul lah. Ulah payang kok bahasa betul kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Piangut burung pialing, kakandangan jalan ke Judah, mau ngut bapak degaring, kaganangan supan bepada. Sudah cukup. Hati-hati loh, syairnya nanti keluar pertanyaan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa ditanya, kamu kenapa? Yang umur 400 siapa? Itu adalah anakku. Kadang nyambung, kadang enggak. Kok bisa? Ya, dia istrinya kadang nyiksa, kadang enggak. Sedangkan aku bener, istriku enggak cantik.
tapi istriku melayaniku. Bener, istriku hitam, tapi istriku membuang gembira kepada hatiku, sehingga di masa tuaku akalku selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. Yang jelek-jelek tepuk tangan, gembira dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Benar kan? Akhirnya tanya, apa keadaan daerah ini? Kok bisa satu gandum besarnya sebesar jeruk? Dijawab, ya, itu adalah ziraul umamus sabiqah. Ini bibitnya ini dari zaman dahulu. Ini loh, di akhir zaman, termasuk tandanya akhir zaman, bibit yang kita tanam nggak bisa ditanam lagi. Itu perlu kita pikir. Kita ini sekarang beli bibit, habis itu nggak bisa ditanam lagi. Kalau dulu bebek bisa jadi bebek, bisa jadi bebek. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan, kenapa kok bisa? Ya, mereka tanaman umat terdahulu, daerah mereka memiliki 4 sifat. Mulukuhum adilah, pemimpin mereka orang yang adil. Wa ulama'uhum umana, ulama mereka amanat di dalam menjaga ilmu. Yang ketiga, wa aghniyauhum askhia, orang kaya mereka dermawan. Yang keempat, awamuhum munsifah, orang yang awam hatinya besar, gak suka minta-minta. 4 sifat ini membuat daerah ini Allah berikan tanamannya menjadi barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi istimewanya pemimpin adil kembali yang pertama ada 6. Turunnya rahmat, adanya barokah dari langit yang bumi, aman di daerah tersebut. Keempat, ketenangan. Yang kelima apa? Al-ma'mur, la yujad khilaf, kemakmuran, gak ada pertikaian. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, ja'alallah kal jannah, kalau pemimpinnya adil, apa istimewanya yang keenam? Allah akan jadikan daerah tersebut menjadi daerah seperti surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengarkan. Maka dari itu dengarkan, kita harus cinta daerah kita, ya. Jangan membanggakan daerah lain. Menghina tidak boleh, tapi membanggakan daerah sendiri. Hubbul watan minal iman, cinta ke daerah sendiri ini minal iman. Adat-adat yang daerah ini dikembangkan. Paham ya? Budaya-budaya, seni-seninya jangan sampai hilang, jangan sampai kecuri sama orang, dilestarikan. Dengarkan, gimana cara menjaga Waringin Barat? Dengarkan, ini pesan saya untuk para pejabat pemerintah. Ini perlu ditanamkan ke masyarakat. Apa yang perlu ditanamkan kepada masyarakat untuk menjaga daerah ini? Ada 4. Ada berapa? Ada 5. Yang perlu ditanamkan untuk masyarakat ada 5. 1. Al-hub, cinta kepada daerahnya. Harus cinta kepada daerah kita, kita cinta kepada negeri kita, kita harus cinta. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, dari cintanya beliau kepada lambang negara, beliau mengatakan bahwasannya kullu ummatin laha ramzu izzin, setiap negara itu ada lambang simbol kemuliaan. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda, simbol daripada kemuliaan kita, negeri kita Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya penduduk daerah sini harus tahu makanan khasnya apa, budayanya apa. Ini harus ditanamkan. Kalau bisa di sekolah-sekolah itu dibetulkan, ada pelajaran daerah diingatkan terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kalau pengen menjaga daerah ini adalah apa? Al-wahdah, harus menjalin persatuan, jangan mau dipecah belah. Paham ya? Kita nggak sama dan kita harus tidak sama. Jangan sama. Kalau sama nggak enak. Kalau sama nggak bisa bersatu. Ini jadinya pentas karena banyak perbedaan. Ada yang jadi karpet, ada yang jadi tiang, ada yang jadi lampu, ada yang jadi bunga, ada yang jadi banner. Jadi satu.
Arabkah, Cinakah, Dayakkah, Madurakah, Papuakah, siapapun kalian, kalian ditakdirkan jika kalian bersatu, kalian akan membawa keberkahan untuk daerah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ten, ada nari. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, ini pesan untuk Kota Waringin Barat. Kalau pengen berkah, ar-rahmah, toleransi harus ada. Rasulullah itu ngajar toleransi bukan cuman pada manusia, bukan cuman orang yang selain Islam, orang kafir, tidak. Hewan sekalipun harus ditoleransi. Dulu ada seorang namanya Al-Habib Hamid Umar Hamid, ada di kota Hadramut. Beliau kalau makan kucing yang ada di rumahnya itu dikasih piring. Lauk yang seharusnya dikasihkan ke anaknya dapat jatah, istrinya dapat jatah, sisanya apa? Diambilkan juga jatah khusus untuk kucing. Toleransi. Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau toleransinya anjing najis mughalladho, bukan anjing yang bagus, bukan anjing hias, bukan anjing yang mahal. Anjing sudah dilempari oleh anak-anak, disiram dengan air panas, penuh darah, penuh nanah, digendong sama Imam Ahmad Ar-Rifai. Digendong. Ini anak sini baru mondok 5 tahun, hafal sampai natun najah. Jangankan anjing, kucing sudah wah, haram, wah. Ini belajarnya salah, nyari guru. Anjing digendong sama Syekh Ahmad Ar-Rifai, dibawa keluar daerah, dibuatkan rumah-rumahan kecil, ditaruh. Setiap hari didatangi, setiap hari dipijat dengan dengan minyak zaitun. Dipijat dengan minyak zaitun supaya rambutnya tumbuh lagi selama 40 hari. Habis ngajar, ambil makanan, dibawa ke anjing, pulang lagi ngajar, besoknya seperti itu 40 hari. Ketika sembuh ini anjing, dibawa ke daerahnya, dilepas di daerahnya. Ditanya sama orang, "Imam, kau orang wali besar, itu anjing najis mughalladho, kenapa kau sampai seperti itu?" Apa kata Imam Ahmad Ar-Rifai? "Aku takut diuji oleh Allah dengan penyakit anjing ini. Yang kedua, aku takut nanti di hari kiamat Allah menuntut kepada aku mengatakan, Ahmad Ar-Rifai, bukankah anjing itu aku juga yang menciptakan? Kau nggak mau ngerawat? Itu ciptaanku. Aku takut dituntut oleh Allah." Inilah toleransi agama. Allahumma. Makanya sekarang itu kesalahan karena apa? Salahnya nyari guru. Rasulullah itu rahmat. Ada orang Yahudi meninggal dunia, sedih Rasulullah. Ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, Yahudi meninggal, kenapa kau sedih?" Apa kata Rasulullah? "Nafsun aflatat aliyah, satu nyawa terlepas dari genggaman rahmatku, belum sampai rahmatku kepadanya, dia sudah mati, dia harus neraka, aku sedih." Sampai seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, Allahumma shalli ala Muhammad, apa yang harus dilakukan di Waringin Barat? Ini pesan kepada aparatur pemerintah. Cinta, persatuan, toleransi. Yang keempat apa? Hifdzus syabab, menjaga pemuda, Pak. Pemudanya dijaga. Syababul yum rijalul ghad. Pemuda yang sekarang, kalian adalah calon pemimpin di Waringin Barat yang akan datang. Oleh karena itu, jaga pemudanya. Gimana cara menjaga pemuda, Habib? Satu, apa? Mujalasatus sholihin, seringlah duduk dengan orang soleh. Ayo, terima kasih, saya apresiasi kepada Bapak PJ yang hari jadinya dengan apa? Dengan sholawat. Kadang sebagian daerah hari jadi joget-joget, yang di sini perut, apa yang di perempuan auratnya kebuka, yang di situ sedang minuman keras, yang di sana sedang berzina. Ini kita sumbangkan, paham ya?
mujalasatul salihin. Kalau pengen menjaga pemuda, satu, sambungkan pemuda dengan majelis-majelis taklim. Yang kedua, talabul ilm, bantu mereka untuk mencari ilmu. Dukung pondok-pondok pesantren, dukung madrasah-madrasah, dukung ustadz-ustadz yang menyebarkan, karena sebab mereka lagu amanat di lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk apa yang pertama dibangun? Jiwa dulu, jangan bangun kota dulu, salah. Kotanya bagus, wisatanya bagus, apa jiwanya nggak dibangun, akhirnya jiwanya sakit, alias sakit jiwa. Orang sakit jiwa dikasih wisata, dibuat mabuk, dibuat zina, dibuat yang haram. Kenapa? Jiwanya sakit. Alhamdulillah. Yang keempat, an-nafa lil muslimin bi anwa'il hikmah. Gimana cara membantu pemuda? Berikan mereka mereka berkreasi, berikan mereka kesempatan, kesibukan yang baik. Ayo dukung mereka. Kenapa sih? Karena kita ini kalau nggak sibuk kepada baik, kita akan sibuk pada jelekan. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan tiga hal jika tidak kita belokkan kepada kebaikan akan membelokkan kita kepada kejelekan. Tiga ini kalau tidak kita belokkan ke kebaikan akan membelokkan kita ke kejelekan. Apa? Satu, waktu. Kalau kita tidak sibukkan kepada kebaikan maka akan kita sibukkan kejelekan. Coba lihat, semua pemuda yang nakal berarti dia tidak punya kegiatan di dalam waktunya. Alhamdulillah. Yang kedua, harta jika tidak dibelokkan kepada kebaikan akan membelokkan kita kepada kejelekan. Yang ketiga, anak dan istri jika tidak kita belokkan kepada kebaikan sedikit demi sedikit, anak dan istri kita lah yang akan membelokkan kita kepada kejelekan sedikit demi sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi anak-anak muda dijaga. Ada berapa tadi? Mujalah satu solin, duduk dengan orang soleh, mencari ilmu. Yang keempat, harus berikan mereka ruang untuk berkreasi. Yang keberapa? Keempat, menjaga hawa nafsu, menjaga hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan empat ini maka pemuda akan bisa menjaga masa mudanya. Jadi gimana cara menjaga masa muda? Empat tadi. Duduk dengan orang saleh, mencari ilmu, berkreasi, mengisi waktu dengan kebaikan, menjaga hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, jadi kita singkat ceramah kita. Gimana caranya daerah supaya menjadi barokah, supaya dijaga oleh Allah? Ada empat. Yang pertama, imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, alim ala sabilil huda, adanya orang alim yang benar-benar yang baik, orang alim yang lurus, orang alim yang jauh daripada hal-hal yang jelek. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah di Indonesia akan Allah jaga semua ulamanya menjadi ulama yang barokah insya Allah. Amin Allahumma. Saya singkat. Yang ketiga, masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kepingin daerahnya barokah, gimana caranya? Selalu ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah daripada kejelekan. Ada ulama-ulama yang mengingatkan ini jelek, jangan, ini nggak boleh. Makanya di Indonesia dibuat yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk menentukan ini halal, ini haram, ini fatwanya, ini sesat, ini tidak. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, yang terakhir sebagai penutup, nisa'uhum masturat,
la yatabarrajanna tabarrujal jahiliyatil ula. Gimana? Wanitanya nggak buka-bukaan aurat seperti bukaan-bukaan auratnya orang zaman dahulu. Kalau di daerah ini, Pak, daerah sini wanitanya auratnya nggak bisa dijaga, maka ketahuilah kehancuran akan cepat datang. Lelaki di daerah ini pemabuk, nakal, itu masih kalah. Anggur merah nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan si bibir merah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengar kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar kan? Ya, makanya di negara apa namanya, di daerah sini tolong ibu-ibu PKK menyentuhnya juga kepada anak-anak wanita-wanita yang masih muda, karena mereka adalah sasaran empuk untuk menghancurkan daerah. Sasaran empuk untuk menghancurkan itu adalah wanita. Apa kata musuh-musuh kita? Musuh kita itu mereka mengatakan yajibu alaina anak sibil mar'ah, wajib bagi kita untuk mengajak para wanita kerjasama. Musuh-musuh kita sedang mengintai anak-anak wanita kita. Untuk apa? Untuk diajak kerjasama. Terus kalau sudah kerjasama, apa kerjasamanya? Dikasih TikTok, dikasih YouTube, dikasih Instagram. Anak-anak perempuan kita disuruh joget, disuruh telanjang, disuruh cerita yang porno, dibayar sama mereka. Dibayar. Semakin porno, semakin jelek, dibayar. Mereka nggak sadar kalau mereka para wanita sedang diajak kerjasama. Kalau sudah mereka kerjasama, apa yang dihasilkan oleh orang-orang musuh-musuh kita? Apa? Yaitu adalah husna bil haram. Mereka mudah menebar daripada kemaksiatan. Kalau sudah wanita kerjasama, untungnya mereka dua, menebar keharaman mudah. Coba kita lihat sekarang, pemerkosaan di mana-mana, pencabulan di mana-mana. Anak perempuan banyak pacaran, kenal, dibawa, diperkosa, dibunuh. Kenapa? Itu ulah kalian wanita yang mau mengumbar badannya di internet, dilihat oleh orang laki. Itulah kerjasama yang kalian lakukan, sehingga orang kafir mudah menebar kemaksiatan. Yang kedua, apa? Yaitu adalah tabaddadatil juyusu muntasirina lid-din. Pejuang-pejuang agama akan tumbang. Nggak akan ada lagi pemimpin yang adil, nggak akan ada lagi ulama di daerah ini kalau wanitanya sudah rusak. Coba bayangkan, ada wanita joget di TikTok, ada wanita joget di YouTube, buka auratnya, maaf, pantatnya digoyang-goyang, badannya digoyang-goyang. Akankah keluar dari wanita yang seperti ini pemimpin? Akankah keluar dari wanita seperti ini ulama penghafal Al-Quran? Hasya wa kalla, nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Fa'ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiyah sona. Aku ini dari zaman ayahku, ibuku sampai kepada tempat ayahku sendiri, Allah menjaganya. Artinya ulama itu terlahir dari seorang wanita. Dengarkan, jika ada pemimpin hebat, jika ada ulama hebat, itu sebabnya dua wanita yang berjasa. Siapa? Satu, seorang ibu. Apa jasa ibu? Didikan dan juga doa seorang ibu. Yang kedua, seorang istri. Apa jasa seorang istri? Yaitu adalah sabarnya dan besarnya hati menghadapi suami. Itu membuat seorang lelaki sukses. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka dari itu dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu dengarkan, apa yang harus kita lakukan kepada wanita? Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan Bu, apa yang harus kita lakukan kepada wanita? Kepada wanita yang harus dilakukan ada 4. Ini penting, 4 yang harus dilakukan kepada para wanita, anak muda-muda. Nusbihunna bil ilmi, kasih ilmu. Kedua, hifdzul bi'ah, jaga lingkungan mereka. Ketiga, bihifdzil musahabatid din, jaga anak-anak perempuan kalian dari teman-teman yang jelek. Yang keempat,
yaitu adalah nu'allimuhunnal haya, mengajari kepada para wanita rasa malu. Karena wanita itu yang mahal adalah rasa malunya. Nabi Sulaiman mengatakan al-haya nidomul iman, rasa malu adalah talinya iman. Kapan talinya putus, biji tasbihnya akan terpecah. Begitu juga kapan rasa malu wanita hilang, imannya juga akan kececeran, juga akan hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, dengarkan, sebagai penutup, kenapa sih wanita ini kok harus dididik lebih dari orang laki? Kenapa? Kenapa kok wanita harus dididik lebih? Ada 4 alasan wanita harus dididik lebih. 1. Asbabul gawili giamil mustakbal. Karena wanita adalah penyebab terkuat lahirnya anak bangsa yang hebat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wazir li solahiyatil usro. Wanita adalah perdana menterinya rumah tangga. Yang ketiga, a'dhamul fitnah. Wanita adalah fitnah terbesar. Wanita itu power. Kalau digunakan maksiat, menghancurkan. Kalau digunakan kebaikan, menjadi penguat yang sangat hebat. Itulah wanita. A'dhamul fitnah. Yang terakhir, unsur dhaif yashul alaiha antuhda. Wanita apa? Wanita adalah elemen yang lemah dan lembut, yang mudah untuk ditipu. Wanita itu lemah dan lembut, mudah untuk ditipu. Cukup dengan kata I love you, cukup dengan buah mawar dan coklat, apalagi kena iPhone terbaru. Maka dari itu mudah-mudahan Kota Waringin Barat Allah jaga insyaallah. Amin Allahumma. Ayo, sebelum saya tutup, saya kasih 4 pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk menjawab, yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama. Sebutkan. Mikrofon. Panitia tolong mikrofon untuk laki-laki disiapkan. Untuk perempuan siap? Pertanyaan pertama. Laki dulu apa perempuan dulu? Babi ini yang dulu. Iya Anda. Sebutkan. Waalaikumsalam. Yang bisa jawab tangannya diangkat. Jangan jawab dulu. Yang saya tunjuk jawab. Yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Sebutkan. Mikrofon siap. Ini rambutnya panjang kok nggak pakai kerudung. Sebutkan. Allahumma selamat. Kenapa? Kenapa? Oh, kenapa? Kenapa wanita harus dididik lebih dari seorang lelaki? Siapa yang bisa? Bapak, pilihkan saya satu. Angkat tangan yang tinggi. Pilihkan satu, Pak. Yang pakai baju hitam di depan. Yang lain mohon maaf dulu ya. Kilar mata kada kalain. Han. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Siapa namanya? Istiqomah. Subhanallah. Aku akan selalu istiqomah padamu. Aku torkom di kowal. Apa jawabannya, Bu? Karena wanita harus dididik lebih keras. Yang pertama, karena wanita bisa melahirkan anak bangsa. Ya. Yang kedua, wanita adalah perdana menteri dalam keluarga. Ya. Wanita itu adalah penyebab belum. terbesar fitnah. Maka Ya. harus dididik. Yang keempat, wanita adalah elemen yang lembut yang mudah untuk ditipu. Tepuk tangan. Allahumma shalli Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Wah. Maju Bu, saya hitung 3 gak maju gagal. 1, 2. Kasih jalan, kasih jalan. Dikasih. Iya. iPhone. Lagi Pak. Lagi Pak. Sampai 200. Oh sudah. Ya, mudah-mudahan Bu, di dalam juga ada amplopnya tadi itu. Ya, mudah-mudahan barokah anak-anaknya soleh-soleha. Ayo siap. Bapak BJ, tolong pilihkan saya orang laki-laki setelah pesan-pesan berikut ini. Sebutkan 500 karena anak-anak cale-cale kodok gitu. Sebutkan apa 3 hal kalau tidak kita belokkan kebaikan akan membelokkan kita kepada kejelekan. Apa dan kata siapa? Yuk Bapak. Yang kuncinya sama dengan saya, hitam ya, depan. Siapa namanya? Namanya Noviansah, Pak. Noviansah. Ya. Siap. Apa jawabannya? Ada 3 hal, yaitu waktu, harta, anak dan istri. Anak dan kata siapa? Kata Habib Hasan bin Ahmad bin Al-Attas. Siapa? Habib Hasan. Salah. Habib Hasan bin Ahmad. Salah. Duduk. Pilih lagi Pak. Salah pilihan Bapak. Yang belakangnya, ya itu pakai masker. Ya berdiri. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Halim. Ya sudah kenal Halim ya. Ya Halim. Apa jawabannya? Dikatakan oleh Syekh Ahmad Arifai. Salah. Ganti. Pilih lagi Pak. Depan. Baju abu-abu itu ya. Depan ini. Mata darah yang penter sih laki kena. Satu lagi salah, pindah ke perempuan. Siap. Siapa namanya? Fathur Rajibib. Yuk, siapa nama Habibnya? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. ya, apa yang kalau tidak dibelokkan kebaikan membelokkan kejelekan? Pertama, waktu, Bib. Kedua, harta. Ketiga, anak dan istri, Bib. betul. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Hari ya kan udah kada dia. Betul dia. Menang mendodok. Ada bagi 500 lagi cabai sakit ke kau 200. Ya. Salaman dulu. Foto Pak. Ayo. Perempuan. Apa? Orang dalam tak boleh. Sebutkan apa? Allahumma selamat. Apa visi misi musuh-musuh kita itu, visi misinya itu apa,
dan hasilnya apa? Siapa yang bisa? Ya yang berdiri, ya dirimu. Saya hitung 3 ya, yang perempuan kodong coklat. Saya hitung 3 gak megang mikrofon, gagal. 1, 2, 2,5. Woi, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, siapa namanya? Nama saya Reni. Siapa? Reni. Loh, kamu nih. Nah, bahaya ini. Bahaya mana kemor ya. Apa jawabannya Reni? Visi misinya musuh-musuh kita itu apa? Oke, Bismillah. Jadi visi misi musuh kita ini saya ambil contoh dari perempuan. Jadi mereka ini menciptakan TikTok dan perempuan ini jadi dibuat untuk membuat konten joget-joget, menceritakan hal-hal porno dan lain sebagainya yang Tujuannya apa? tidak baik. Oke, tujuan dari mereka ialah sebenarnya merusak umat dan hasilnya ialah jadi sebagian anak muda ini sudah rusak, jadi perilakunya, pikirannya, dan musuh kita ini memberikan kepada si perempuan-perempuan ini kuliah ini langsung. Kamu to the point saja sama saya. Oke, jadi ini memberikan sebagian kayak intinya saja. Ini jadi musuh kita ini memberikan uang kepada para perempuan, jadi sehingga perempuan ini memberikan konten-konten yang tidak baik dan dikonsumsi oleh publik, dan itu menjadi merusak bangsa dan pemuda Indonesia. Salah, kurang tepat. Sebentar, ini dulu depan lo. Salah, ambil mic-nya. Kurang to the point. Ambil mic-nya. Siapa ibu ini? Ibu yang baju hilang. Enggak, baju apa namanya? Biru. Yang biru. Mic. Berdiri, boy. Siapa namanya? 1, 2, berdiri. 2,5, 2/4. Apa visi misinya orang musuh-musuh kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Visi misinya terwujudnya Indonesia yang maju, Apa? yang berdaulat. Salah. Ini loh, Pak. Hilang. Bu. Visi misinya menjadi pemimpin yang Sudah adil. salah. Mana yang hilang tadi? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda. Siapa? Winda. Winda. Ya. Kamu, Win? Iya. Ya Allah. Apa jawabannya, Win? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Nyutingnya. sebagaimana tadi yang sudah dikatakan Mbak Reni. Tadi visi misi. Tolong, saya minta garam. Tolong langsung diambilkan. Gak usah ke pasar dulu baru ngambil. Oh baik. Oke. Apa visi misinya musuh-musuh kita? Visi misi dari musuh-musuh kita adalah ingin merusak contohnya para wanita agar berperilaku buruk sebagaimana yang tidak dicontohkan oleh agama Islam, sehingga negara kita tidak bisa mendapatkan syafaat dan berkah dari Allah. Salah. Kalau salah pindah ke lakian, siap-siap, hadrah. Siapa namanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia. Singkat ya, Bib. Iya. Visi-misinya mengajak para wanita-wanita Indonesia untuk bekerja sama. Ya, bekerja sama. Kalau sudah wanita kerja sama, apa yang dihasilkan? Diajak bekerja sama untuk membuat. Sudah kerja sama sudah cukup. Hasilnya aja apa? Hasilnya merusak generasi wanita Indonesia dengan membuat konten-konten tadi. Hasilnya satu, merusak moral salah. dengan memberikan hadiah atau reward kepada wanita tadi. Lo gua N. Kate. Ya, siap-siap. Tolong yang nggak cantik jangan berdiri dulu. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, siapa kamu? Coba Ibu. Nggih, nama kula Ida Harmonis. Harmonis. Bu, apa visi misinya orang kafir? Visi misi orang kafir menghancurkan umat Islam, menghancurkan wanitanya dan menghancurkan pemuda lewat pemuda-pemudanya. Salah. Baju merah. Mana nggak mau? Baju merah. Nggak mau Gate. Hitam. Maju merah, maju. Tadi ditunjuk nggak mau. Ayo. Apa? Iya tenang, tapi kan kok kiai ini torkop kok kemarin. Oh bodok jadi ya emang itu rator binakan. Habib kok kena. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa visi misinya orang kafir? Visi-visinya mengajak wanita kerjasama. Kalau sudah kerjasama apa yang dihasilkan? Pelecehan dan negara tumbang. Hampir. Ayo. Ya hitam belakang. Ya. Abu-abu ya. Cepat. 1 2. Mic-nya mana mic-nya? 2,5. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi. Siapa? Sofi. Selfie. Sofi. Iya, Sofi. Apa jawabannya, Vi? Jawabannya ialah bekerja sama dalam menyebarkan kemaksiatan. Diajak kerja sama, hasilnya apa? Yaitu Bib, menebar kemaksiatan. Silaturahim. Saya dong 3 kak megang mic gagal. 1 2,5 2/4 nggak bunyi. 1 2 Gate nggak bunyi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Habib. Coba yang menang tadi siapa? Yang menang maju. Yang menang lagi tadi maju. Yang menang. Boleh dikasih. Yang penting coba. Ini masih laki gila udah. Biji nak kenten masa nyewa dia. Cerek lah. Kau tadi saya ngoceng HP karena aku kebay tak boleh bedok jadi. Kembang mau diminta lagi. Iya. Habis ini karpet tak kasih juga sama nyewa. Ini punya masjid Jami bukan? Siapa namanya?
Apa visi misinya orang kafir? Abdullah Rehan Bib. Apa visi misinya orang kafir? Bekerja sama. Apa kalau sudah kerja sama hasilnya? Bekerja sama itu mencari dosa Bib. Nah, Gate. Hijau. Coba berdiri, Pak. Nah, Berdiri. siapa namanya? Nana Bib. Hah? Nana apa jawabannya? Apa visi misinya? Bekerja sama, Kalau sudah kerja sama, pelecehan, terus agama tumbang dan terjadinya maksiat. kurang tepat. Nah, ini nih yang pakai anu nih, ya. Surban, apa namanya? Gamis. Iya, bentar lagi. Cepet. Siapa namanya? namanya Agus Bib. Apa visi misinya orang kafir? Bekerja sama dengan para wanita. Kalau sudah kerja sama hasilnya apa? Tidak akan lahir anak pejuang agama. Tidak akan lahir pejuang agama. Kurang satu. Pejuang agama akan tumbang. Lah iya itu, apa lagi? Satu. Wanita-wanita tidak akan melahirkan anak-anak yang baik. Iya itu, salah, kurang satu. Coklat yang berdiri ya, yang berdiri. Cepat. Ya maju dua-duanya. Kalau salah gantian. Cepat. Astagfirullah. Siapa namanya? Yang mana yang mau jawab dulu nih? Siapa namanya? Iya. Apa jawabannya? Apa visi misinya orang kafir? Jangan berbisik-bisik. Bekerja sama. Menjauh dulu satu, menjauh. Sini. Apa visi misinya orang kafir? Apa visi misinya orang kafir? Bekerja sama. Kalau sudah kerja sama apa yang didapat? Merusak akhlak, merusak moral dan merusak bangsa. Nanti. Hai, mau maju nggak? Mau jawab? Apa visi misi? Nggak bisa. Gate, ibu kerudung hitam, kacamata. No. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Bu. Apa visi misinya orang kafir? Merusak jiwa, Ambil. Tuh yang pakai cadar, Ya. Pakai cadar, ya. Cepat. Muhammad. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Muhammad Nikmah. Apa visi misinya? Visi misinya yaitu merusak muslimah dengan jalan food, fun, and fashion. Ambil. Ibu. Cepat lari. Hei, Pak, lari. Apa visi misinya? Mengajak kerjasama. Apa dihasilkan kerjasamanya? Tidak bisa melahirkan pemimpin yang adil dan tidak bisa melahirkan anak yang bisa Diulang-ulang. Apa visi misinya? Menghancurkan agama. Nomor satu. Visi misinya. Nomor satu. Ambil. Bekerja sama. Ambil mic-nya, ambil. Mana sini tadi? Tahun ini. Ayo, tujuh. Apa visi misinya orang kafir kepada Bekerja sama. Kalau sudah kerja sama, apa yang didapatkan orang kafir? Menyebarkan keharaman yang pertama, dan yang kedua adalah merusak daripada pejuang agama. Apa yang pertama? Menyebarkan keharaman dan Mudah menyebar kemaksiatan, keharaman. Kedua, menumbangkan pejuang-pejuang. menumbangkan pejuang bangsa. Tepuk tangan. Terakhir, yang
bisa jawab dapat sorban. Terakhir yang bisa dapat sorban, sebutkan apa pesan saya untuk pemerintahan Waringin, Kota Waringin Barat. Itu yang pertama. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan kedua, apa yang dibanggakan oleh pemimpin raja yang ada di kota Hadramut? Yang dibanggakan apa dan siapa namanya? Oke, jangan itu biar nggak panjang. Uang kalau dikeluarkan teriak berapa kali? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Yang gemuk. Wallah, berdiri. Ini kalau jatuh gempa bumi ini. Enggak, Bib. Enggak ya. Siapa namanya? Sri Nurleli Tiolina, Bib. Apa wasiat saya untuk Kota Waringin Barat? 1. Tadi katanya cuma teriak uang berapa? Dua pertanyaannya. 1, Bib. Ya udah 1 untuk dirimu. Iya, alhamdulillah. 1. 3 kali. 3 Ya, kali apa uangnya teriaknya? 1, 2, berlipat ganda. ganti. Ping. Pertanyaannya 2 ya. Pertanyaannya 2. Khusus yang gemuk 1. Ayo cepat. Apa wasiat saya untuk Kota Waringin Barat? 1. Yang pertama, cinta kepada daerahnya. Betul. Yang kedua, harus menjalin persatuan. Betul. Yang ketiga, toleransi. Betul. Yang keempat, menjaga pemuda-pemudi. Ya, betul. Uang teriak berapa kali? 3 kali. Apa yang pertama? Betul. 1, 2. Allah akan turunkan rahmat. Salah. Baju biru yang sama anak kecil, baju biru. Baju biru cepat. Salam selamat. Apa pesan saya untuk Kota Waringin Barat? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya Pak. 1, Bentar. 2,5. Cinta daerahnya. Cinta daerah. Al-Waqda harus menjalin persatuan, ramah toleransi dan menjaga pemudanya. Ya. Uang teriak berapa kali? 3 kali. 1. Untuk kodilan aku itu cuma sedikit tapi 2. kembalinya akan kedua. 1. Aku sedikit. Hah? Aku sedikit. Aku sedikit tapi mengembalinya akan banyak. Apa? Kembalinya akan banyak. Aku sedikit nanti menjadi banyak. Kedua, fasir lo kasirong kau Gak usah bahasa Arab, langsung artinya. kau keluarkan sedikit tapi di akhirat aku akan membantumu. Apa? Kau keluarkan aku sekarang tapi di akhirat aku akan membantumu. Salah. Sebelahnya gemuk. Cepat, lama. Yang bawa mic cepat. Ayo Mak. Pesan untuk Kota Waringin Barat. 1. Harus cinta. Kedua, menjaga persatuan. Berdiri. Ketiga. Kedua, menjaga persatuan. Ketiga, toleransi. Keempat, menjaga pemuda. Terus uang teriak berapa kali? 3 kali. 1. Aku hanya sedikit tapi di hari kiamat akan berlipat ganda. Kedua, Ya. aku akan menjadi kekal. Dan ketiga, aku akan menjagamu. Yang ketiga apa? Aku akan menjaga pemberi. Kenapa kok dijaga sebelumnya? Kurang lengkap, yang lengkap. 1, 2, ganti. Pesan untuk Kota Waringin Barat. Yang pertama, cinta terhadap daerah, menjalin persatuan, toleransi, menjaga pemuda. Uang teriak berapa kali? 3 kali. Saya sedikit tapi di akhirat akan banyak, berlipat ganda. Kedua. Saya bisa habis tapi akan kekal abadi. 3. Saya sekarang menjagamu, maka saya akan menjaga. Uang akan menjaga. Saya akan menjaga. Jadi kalau saya menjaga uang,
Tapi nanti aku akan aku akan menjagamu. Ya, Gimana? yang pertama Jangan dipegang. Yang pertama, saya sedikit, tapi akan berlipat ganda banyak nanti di akhirat. Kedua, Saya akan habis, tapi akan kekal nanti di akhirat. ketiga, Sekarang kamu menjaga saya, tapi saya akan menjaga kamu. betul. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Hadirin ikut salat jali balik kulli khair, nafi ali kulli syar, wa ila hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Harusnya dikasih yang ceramah itu, ya Allah. Mudah-mudahan barokah. Minta maaf ceramah Pak Wijay, minta maaf terlalu panjang ceramahnya, tapi mudah-mudahan membawa barokah. Bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.